Shalom adik-adik, selamat pagi. Mari kita akan beribadah impa pada minggu hari ini. Adik-adik boleh duduk dengan tenang supaya kita bisa mengikuti ibadah impa dengan baik. Adik-adik, sebelum kita mau mulai, mari kita akan bernyanyi terlebih dahulu, yaitu bernyanyi dari terbit matahari. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersama adik-adik layan untuk beribadah impa dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kiranya ibadah ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dan kita bermazmur sebelumnya ya. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Yang bisa membaca itu bisa membaca sendiri, dan yang lain yang belum bisa membaca boleh ditemani mama ataupun kakak. Kita membuka Alkitab kita di mana mazmur pujiannya dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Adik-adik sudah ketemu ya? Mari kita membaca mazmur pujian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, adik-adik, itulah mazmur pujian kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh kakak Bernadette. Jadi, kita mau memuji Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Jadi waktunya kita mendengarkan firman Tuhan bersama dengan kakak Bernadette. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama akan belajar tentang firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapa Surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Kami memohonkan hikmat yang asalnya daripada-Mu saja Tuhan, bagi setiap kami, bagi setiap adik-adik kekasih kami, agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami baca pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 11 yang berbunyi demikian. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Adik-adik,
Siapa di sini yang sudah bisa berdoa? Wah, hebat ya untuk adik-adik yang sudah bisa berdoa sendiri. Atau yang masih diajari mama papa juga oke. Nah, sekarang kakak tanya, siapa yang suka berdoa? Banyak nggak ya? Asik ya adik-adik kalau berdoa itu. Kalau kita berdoa, kita itu berbicara kepada siapa sih sebenarnya? Ya, kita berbicara kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang bertahta di surga, Tuhan Sang Pencipta kita, Tuhan Sang Penolong kita. Tahukah adik-adik bahwa Tuhan sangat senang ketika kita datang dan berbicara kepadanya. Dan Tuhan Yesus itu senantiasa mendengar loh semua doa-doa kita. Nah, Kak Bernadette mau tanya, apa saja sih yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan? Ya, ketika kita sedang sedih, ketika ada satu hal yang membuat kita menangis, kita bisa loh datang kepada Tuhan dan bilang kepada Tuhan bahwa kita sedang bersedih. Tuhan mendengar loh adik-adik, meskipun kita masih anak-anak, dan Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita bisa bergembira lagi. Lalu apa lagi? Atau ada yang pernah jatuh sakit dan ingin sembuh, Tuhan juga mendengar loh ketika kita minta untuk disembuhkan. Atau ada juga yang mungkin dijahati teman-temannya. Bisa loh adik-adik bilang kepada Tuhan dan Tuhan akan membuat kita rukun lagi dengan teman kita. Atau ada yang kalau malam harus tidur sendiri. Ada yang takut ya karena mama atau papa bekerja atau sedang di luar kota. Adik-adik berdoa saja kepada Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan kirimkan malaikatnya menjaga kita. Tinggal bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan akan jaga kita. Atau ada juga yang ingin jadi juara di kelas. Siapa hayo? Atau ingin supaya pintar. Adik-adik semua bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita menjadi anak-anak yang pintar. Tapi apa cukup berdoa saja? Tentu tidak adik-adik. Tuhan juga menyuruh kita untuk melakukan tugas atau bagian kita. Seperti tadi, yang sakit supaya sembuh kita harus berdoa. Tapi kita juga harus mau minum obat dari dokter. Harus mau makan makanan yang sehat yang sudah disediakan mama. Dan kadang-kadang harus mau disuntik. Meskipun kadang-kadang jika semua itu tidak tersedia, Tuhan tetap bisa memberikan mujizat kesembuhan bagi kita. Ya, juga yang dijahati temannya. Tuhan bisa membuat kita berbaik lagi dengan teman kita. Dengan berdoa dan dengan mentaati perintah Tuhan. Apa perintah Tuhannya? Harus mau saling mengampuni. Harus mau memaafkan temannya. Ingat loh, itu tugas yang harus kita kerjakan ya. Dan kemudian yang ingin juara kelas, ingin pintar juga demikian. Kita semua harus berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu sumber hikmat kita, sumber kepandaian kita. Tapi ada tugas dari Tuhan yang harus kita kerjakan. Apa itu? Ya, kita harus belajar kalau ingin jadi juara kelas. Kita harus rajin membaca pelajaran supaya pintar. Harus rajin mengerjakan PR supaya mengerti pelajaran. Juga harus bertanya kepada bapak ibu guru jika ada yang tidak kita mengerti. Kalau ada pelajaran yang kita tidak mengerti, harus tanya loh ya. Tidak boleh diam-diam saja loh ya. Nah, adik-adik, itu yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik, selain kita berdoa ketika kita membutuhkan sesuatu, kita juga bisa berdoa ketika kita bahkan tidak membutuhkan apa-apa. Ketika adik-adik mendapatkan sesuatu yang menyenangkan adik-adik, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan. Untuk apa ya? Tentu saja untuk mengucap syukur atas apa yang diterima. Karena semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Seperti kita berterima kasih kepada orang tua ketika papa mama memberikan sesuatu, adik-adik mengucap syukur juga kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang memampukan papa mama untuk memelihara adik-adik. Dan adik-adik pernah tidak? Adik-adik sengaja menyediakan waktu untuk berbicara kepada Tuhan. Kak Bernadette mau tanya, ada nggak yang khusus? Bilang, oh aku nanti mau berdoa setiap jam 7 malam. Atau ada yang mau berdoa setiap jam 12 siang. Aku mau berdoa sendiri di kamar.
khusus waktu itu aku berikan kepada Tuhan. Ada nggak yang seperti itu? Memang sengaja mau berbicara kepada Tuhan. Adik-adik tahu tidak? Itu menyenangkan sekali adik-adik. Dan ketika kita bicara kepada Tuhan, sengaja mengkhususkan waktu, adik-adik bisa cerita apa saja kepada Tuhan. Seperti kita bercerita kepada teman-teman adik-adik sendiri. Tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus menunggu loh adik-adik untuk datang senantiasa kepada Tuhan. Meskipun mungkin kita belum bisa doa yang panjang-panjang. Hanya menyapa Tuhan Yesus saja. Mungkin kita cuma bisa bilang, Tuhan Yesus, aku anakmu. Aku mau cerita sesuatu. Kita hanya bercerita tentang apa yang dilakukan hari ini. Tetapi Tuhan Yesus senang loh mendengarnya. Dan Tuhan senantiasa akan memberikan kelegaan kepada setiap anak-anak yang datang kepadanya. Yang sedang sedih akan dihibur, yang butuh sesuatu akan ditolong. Dan semuanya itu adalah yang terbaik buat anak adik-adik. Ayo Kak Benet mau tanya, siapa yang mau coba? Mulai hari ini kita menyediakan waktu secara khusus berdoa sendiri di kamar. Adik-adik siap? Hebat. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan berdoa. Mari kita berdoa bagi orang tua kita, bagi teman-teman kita, dan apapun yang kita butuhkan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama dengan adik-adik kasih kami membawa doa-doa syafaat kami. Kami berdoa bagi mereka semua di dalam studi mereka. Kami mohonkan Tuhan berikan kepandaian, kecerdasan kepada setiap adik-adik kami Tuhan. Kami juga mohonkan Tuhan berikan kepercayaan diri kepada adik-adik kami. Kami juga memohonkan Tuhan berkati orang tua mereka masing-masing agar mereka bisa memelihara adik-adik kasih kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah pandemi yang sedang terjadi. Kiranya Tuhan boleh memberkati para pemimpin kami untuk boleh mengambil tindakan yang tepat yang dibutuhkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami ini di dalam satu dan penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jadi kita saatnya untuk masuk di dalam persembahan syukur. Adik-adik siapkan persembahannya untuk nanti dimasukkan di dalam celengan di rumah masing-masing. Nah adik-adik, sambil kita memuji Tuhan dalam persembahan syukur ini dengan menyanyi bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami bersama dengan adik-adik sudah memberikan persembahan syukur. Biarlah Tuhan persembahan syukur ini menjadikan berkat dan juga untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan atas persembahan syukur ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terima kasih. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih.